seorang polisi arogan yang suka menilang orang dengan kasar. Suatu hari, ia menilang seorang kakek tua dengan semena-mena. Tapi, siapa sangka, kakek tua itu ternyata seorang ulama yang dihormati. Asep dikenal di kalangan masyarakat sebagai polisi lalu lintas yang gemar mencari kesalahan pengendara. Dengan tubuh kekar dan wajah sangar, dia kerap menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang-orang yang dianggapnya lemah. Baginya, aturan lalu lintas bukanlah semata-mata soal keselamatan, melainkan kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi. Sudah banyak pengendara yang menjadi korban tindakannya. Namun tidak ada yang berani melawan karena takut berurusan dengan pihak berwajib. Suatu siang yang terik, Asep bertugas di sebuah perempatan jalan yang ramai di daerah pinggiran kota. Kepalanya terasa pening karena udara panas yang menyengat. Dia menyandarkan tubuhnya di motor dinas, sambil memperhatikan setiap kendaraan yang lewat. Matanya tajam mencari target yang tampak mudah untuk diintimidasi. Pandangannya berhenti pada seorang pria tua yang mengendarai motor butut dengan lambat. Motor itu tampak ringkih, seakan sudah berusia puluhan tahun tanpa pernah diganti onderdilnya. Tanpa ragu, Asep mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada pengendara tua itu untuk menepi. Motor berhenti dengan sedikit tersendat di pinggir jalan. Pria tua itu tersenyum tipis, meskipun wajahnya tampak kelelahan. "Siang, Pak," sapa pria itu dengan suara lembut. Namun, Asep sama sekali tidak membalas sapaan tersebut. Dia justru memelototi pengendara tua itu dengan tatapan meremehkan. "Kamu tahu nggak kalau nggak pakai helm itu melanggar aturan?" bentak Asep dengan nada tinggi. Pria tua itu mengangguk pelan. "Iya, Pak, saya salah. Helm saya tertinggal di rumah karena buru-buru mau menghadiri pengajian di kampung sebelah," jawabnya tenang. Jawaban itu seharusnya cukup membuat Asep mengingatkan dan melepaskannya dengan peringatan. Namun arogansi sudah terlalu menguasai dirinya. Alasan klasik. Semua pelanggar selalu pakai alasan ini itu. "Kamu pikir saya bisa dibohongi begitu saja?" Asep kembali membentak. Kali ini, suaranya lebih keras dari sebelumnya, menarik perhatian beberapa orang yang melintas. Namun, tidak ada yang berani mendekat apalagi ikut campur. Mereka hanya melirik sekilas lalu berlalu begitu saja. "Saya tidak bermaksud berbohong, Pak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya," ujar pria tua itu dengan tetap sopan. Matanya menatap Asep dengan pandangan yang penuh ketenangan, tanpa sedikit pun terbersit rasa takut. Hal itu justru membuat Asep semakin kesal. Tanpa banyak bicara, Asep langsung menuliskan surat tilang dengan cepat dan kasar. "Kalau mau motor kamu nggak disita, bayar denda di tempat. Kalau nggak, saya bawa motor kamu ke kantor," ancam Asep seraya mengacungkan surat tilang. Pria tua itu menarik napas panjang. Wajahnya tetap bersahabat meski jelas terlihat bahwa tubuhnya lelah. "Kalau memang itu yang harus terjadi, silakan, Pak. Saya tidak punya uang untuk membayar denda di tempat," jawabnya dengan nada datar. Asep tertegun sesaat. Biasanya orang-orang akan berusaha menghindari tilang dengan cara apapun, apalagi jika motor mereka terancam disita. Namun, pria tua itu sama sekali tidak menunjukkan ketakutan ataupun niat untuk bernegosiasi. Hal itu membuat Asep semakin tersulut amarah. Tanpa pikir panjang, dia mengambil kunci motor tua itu dan memerintahkan petugas lain untuk membawanya ke kantor. Sebelum pergi, pria tua itu menatap Asep sekali lagi. "Pak, saya tidak marah dengan tindakanmu. Hanya saja, tidak baik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Semoga Allah memberi petunjuk kepada Bapak," ucapnya dengan nada lembut namun menusuk. Asep hanya mencibir mendengar kata-kata itu. Baginya, nasihat dari seorang pria tua yang tidak berdaya hanyalah omong kosong. Tanpa peduli lagi pada pria tua tersebut, Asep berbalik dan pergi dengan perasaan puas. Di kepalanya, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau rasa bersalah. Baginya, pria tua itu hanyalah satu dari sekian banyak korban yang patut menerima perlakuan seperti itu. Lagi pula, menurutnya, orang yang tidak taat aturan memang sudah sepantasnya dihukum. Malam itu, Asep pulang dengan perasaan puas setelah menyita motor pria tua yang dianggapnya hanya seorang rakyat jelata. Ia melemparkan seragamnya ke kursi dan duduk santai di ruang tengah rumahnya. Dengan segelas kopi panas di tangan, ia menyalakan televisi dan menghibur diri dengan acara komedi favoritnya. Tidak sedikit pun terlintas di pikirannya tentang kejadian siang tadi. Kata-kata pria tua itu dianggapnya hanya ocehan seorang pecundang yang tidak mampu melawan keadaan. Namun, ketika malam semakin larut, Asep mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya tiba-tiba terasa nyeri seperti diremas-remas dari dalam. Awalnya, ia mengira hanya masuk angin biasa akibat terlalu lama berada di bawah terik matahari. Dengan santai, ia mengoleskan minyak kayu putih di perutnya sambil terus menonton televisi. Tapi rasa sakit itu bukanlah rasa sakit biasa. Semakin lama, nyerinya semakin menjadi-jadi, membuat Asep mengerang kesakitan. Takut membuat istrinya terbangun, Asep berusaha menahan rasa sakit itu sebisa mungkin. Namun, peluh dingin mulai mengucur dari dahinya dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Dia mencoba berdiri untuk mengambil obat di lemari, tapi tubuhnya langsung ambruk ke lantai. Suara benda jatuh itu akhirnya membuat istrinya, Wati, terbangun dari tidurnya. "Asep, kamu kenapa?" tanya Wati panik sambil membantunya bangun. Tapi Asep hanya bisa mengerang dengan wajah memucat. Perutnya kini terasa seperti dihimpit batu besar, membuatnya kesulitan bernapas. Wati yang kebingungan segera menghubungi ambulans dan meminta pertolongan dari tetangganya untuk membantu mengangkat Asep ke dalam mobil. Di rumah sakit, Asep segera diperiksa oleh tim dokter yang bertugas.
Mereka melakukan serangkaian tes mulai dari pemeriksaan fisik, hingga pemindaian bagian dalam perutnya. Namun, hasilnya membuat para dokter kebingungan. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit yang jelas, tapi perut Asep tampak membesar seakan dipenuhi sesuatu yang tidak bisa terdeteksi. Pak Asep, hasil pemeriksaan kami normal. Tidak ada infeksi, tidak ada luka dalam, dan organ tubuh Anda semuanya berfungsi dengan baik. Jelas salah satu dokter dengan raut wajah bingung. Tapi kenapa perut saya terus membengkak? Dok, rasanya sakit sekali. Protes Asep sambil meringis menahan nyeri. Dokter hanya menggelengkan kepala, tak tahu harus memberi penjelasan apa. Rasa sakit itu tidak kunjung reda, bahkan setelah diberikan berbagai jenis obat penghilang rasa sakit. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan bagi Asep. Wati yang menemani di samping tempat tidur, hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya yang terus merintih kesakitan. Hatinya hancur, tapi tidak tahu harus melakukan apa. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Asep. Ia terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, memandang langit-langit dengan pikiran kalut. Sambil menggigit bibirnya menahan sakit, ingatannya kembali terbayang pada kejadian siang tadi. Wajah pria tua dengan sorot mata teduh itu muncul di benaknya. Kata-katanya yang lembut tapi tegas menggema seolah menampar batinnya. Asep mencoba mengusir bayangan itu, menganggapnya hanya hayalan akibat rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat suara itu terdengar di kepalanya. Tidak baik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Kata-kata itu seakan menjadi mimpi buruk yang menghantui pikirannya sepanjang malam. Rasa takut mulai menyusup di hati Asep. Dia tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis atau cerita karma yang sering dibicarakan orang-orang. Baginya, dunia hanya soal kekuatan dan kekuasaan. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dalam ketakutannya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah akibat dari perbuatannya terhadap pria tua itu? Rasa sakit yang tak kunjung hilang membuat Asep dirundung keputusasaan. Sudah 3 hari berlalu sejak ia pertama kali dibawa ke rumah sakit. Perutnya semakin membesar seolah ada sesuatu yang terus mengganas di dalam tubuhnya. Setiap dokter yang memeriksanya memberikan jawaban yang sama, bahwa tidak ada penyakit yang terdeteksi. Namun, rasa sakit yang mendera membuat hidupnya terasa seperti neraka. Wati semakin putus asa melihat kondisi suaminya. Setiap hari ia hanya bisa menangis di samping ranjang, menggenggam tangan Asep yang semakin kurus. Berat badannya turun drastis. Wajahnya pucat dan matanya cekung akibat kurang tidur. Kamu harus kuat, Mas. Kita pasti bisa cari jalan keluarnya. Ucap Wati mencoba menguatkan suaminya meski suaranya sendiri terdengar gemetar. Kabar tentang sakit aneh yang diderita Asep mulai menyebar di antara teman-teman sejawatnya. Beberapa dari mereka datang menjenguk, membawakan buah tangan dan memberikan saran agar Asep mencoba berbagai pengobatan alternatif. Salah satu temannya, Doni, bahkan menyarankan agar Asep menemui seorang dukun terkenal di kampung sebelah yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena putus asa, Asep pun mengikuti saran tersebut. Dengan bantuan Wati dan Doni, ia dibawa menemui dukun tersebut. Dukun itu seorang pria tua dengan jubah hitam yang tampak menyeramkan. Di dalam gubuk kecilnya yang dipenuhi asap dupa, dukun itu merapal mantra sambil mengusap perut Asep dengan berbagai macam ramuan. Namun, setelah semua ritual dilakukan, hasilnya nihil. Rasa sakit itu tetap bertahan, bahkan terasa semakin parah. Asep mulai kehilangan harapan. Setiap pengobatan yang dicoba berakhir dengan kegagalan. Dari ramuan tradisional, terapi pijat, hingga air doa dari beberapa tempat ibadah, tak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Dalam benaknya, ia mulai merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dan itu membuatnya semakin terpuruk dalam kesedihan. Di tengah keputusasaannya, seorang polisi senior bernama Pak Rudi datang menjenguk. Pak Rudi dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh pengalaman. Ia memandang Asep dengan mata teduh yang mengingatkan Asep pada tatapan pria tua yang dulu ia tilang dengan kasar. Setelah berbincang sejenak, Pak Rudi bertanya, "Sep, apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti orang lain akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu membuat Asep terdiam. Ia mulai mengingat kembali pertemuannya dengan pria tua di pinggir jalan. Rasa sombong dan arogansi yang dulu menjadi kebanggaannya kini terasa seperti racun yang menggerogoti pikirannya. Saya pernah menilang seorang pria tua beberapa hari lalu. Dia terlihat miskin, dan saya menindaknya dengan kasar karena menolak memberi uang damai. Tapi dia hanya tersenyum dan mengingatkan saya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, jawab Asep dengan suara bergetar. Pak Rudi mengangguk perlahan. Sep, tidak semua orang bisa menerima perlakuan buruk dengan hati lapang. Tapi ketika orang yang teraniaya mendoakan kita dengan tulus, baik atau buruk, Tuhan mendengarnya. Mungkin sudah saatnya kamu meminta maaf padanya. Tidak ada salahnya mencoba, daripada terus menyiksa diri dengan rasa sakit ini. Perkataan Pak Rudi menusuk tepat ke dalam hati Asep. Dia menyadari bahwa selama ini kesombongan telah membutakan mata hatinya. Kini, ia hanya ingin sembuh dan menebus kesalahan yang telah diperbuat. Tanpa ragu, Asep memohon bantuan Pak Rudi untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua itu dan di mana dia bisa menemukannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Asep berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya meminta kesembuhan, tapi juga ampunan atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Dalam hatinya, ia berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika diberikan kesempatan untuk hidup dengan sehat kembali. Keesokan harinya, Pak Rudi memenuhi janjinya untuk membantu Asep mencari pria tua yang pernah ia tilang dengan kasar.
Dengan menggunakan berbagai jaringan yang dimilikinya, Pak Rudi akhirnya mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi penilangan. Dari cerita orang-orang, pria tua itu ternyata bukan sembarang orang. Namanya Kiai Hamzah, seorang ulama yang dihormati dan disegani di wilayah Jawa Timur. Beliau mengelola sebuah pondok pesantren sederhana yang terkenal bukan karena kemewahannya, melainkan karena kebijaksanaan dan ketulusan sang kiai dalam mengajarkan ilmu agama. Mendengar nama Kiai Hamzah, tubuh Asep seketika gemetar. Pikirannya melayang pada kejadian siang itu, ketika ia dengan arogansi merampas motor seorang ulama yang seharusnya dihormati. Kini, perasaannya campur aduk antara ketakutan, rasa bersalah, dan harapan untuk bisa sembuh. Tapi yang paling dominan adalah rasa takut. Takut bahwa segala perbuatannya selama ini telah mengundang murka Tuhan. Meski tubuhnya masih terasa lemah, Asep memaksa diri untuk segera menemui Kiai Hamzah. Dibantu oleh Wati dan Pak Rudi, ia melakukan perjalanan ke pondok pesantren yang berada di pinggir kota. Sepanjang perjalanan, Asep tak henti-hentinya berdoa dalam hati, memohon ampunan atas semua perbuatannya. Wati hanya bisa terdiam sambil sesekali mengelus pundak suaminya, memberikan kekuatan meski ia sendiri merasa cemas. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 2 jam, mereka tiba di pondok pesantren yang sederhana namun asri. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar lembut dari dalam masjid kecil di tengah kompleks pesantren. Beberapa santri muda tampak khusyuk mengaji di bawah bimbingan seorang ustaz. Suasana itu menimbulkan perasaan damai, sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan oleh Asep. Pak Rudi langsung mengajak Asep menemui salah satu santri dan menanyakan keberadaan Kiai Hamzah. Dengan ramah, santri tersebut mengarahkan mereka menuju sebuah rumah kecil di belakang masjid. Rumah itu terbuat dari kayu jati tua, namun tampak terawat dan bersih. "Silakan, Pak, Kiai Hamzah sedang berada di dalam," ucap santri itu dengan sopan. Dengan langkah tertatih, Asep memasuki rumah kecil itu. Di dalam, ia melihat sosok pria tua yang sedang duduk di lantai dengan Al-Quran terbuka di hadapannya. Meski rambutnya telah memutih dan wajahnya dihiasi kerutan usia, sorot mata Kiai Hamzah masih memancarkan ketenangan dan keteduhan yang luar biasa. Ketika melihat kedatangan Asep, Kiai Hamzah tersenyum ramah dan mempersilakan mereka duduk. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Kiai Hamzah dengan suara lembut. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Asep semakin merasa tak pantas berada di hadapan beliau. Air matanya mengalir tanpa dapat ia tahan. Dengan suara terisak, Asep mengakui segala perbuatannya, mulai dari arogansi, kesombongan, hingga tindakan tidak adil yang pernah ia lakukan. Kata-kata maaf terus terucap dari bibirnya yang gemetar. "Saya mohon maaf, Kiai. Saya sadar saya telah berbuat zalim kepada panjenengan. Tolong maafkan saya. Tolong sembuhkan penyakit saya ini. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Suara Asep terputus-putus di antara tangis penyesalannya. Pak Rudi dan Wati yang berada di sampingnya hanya bisa menundukkan kepala, ikut merasakan kepedihan yang dialami Asep. Kiai Hamzah menatap Asep dengan pandangan penuh kasih. "Anakku, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Bukan saya yang menyakitimu, bukan pula doa buruk dari saya yang membuatmu seperti ini. Mungkin Allah hanya ingin mengingatkanmu agar kembali ke jalannya. Mari, kita berdoa bersama memohon ampunan kepadanya." Tanpa menunggu jawaban, Kiai Hamzah mengangkat tangannya dan mulai melantunkan doa dengan penuh khusyuk. Doa yang dipanjatkan oleh Kiai Hamzah terasa begitu menyejukkan hati. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan yang meresap ke dalam sanubari setiap orang yang mendengarnya. Asep hanya bisa terisak pelan, mengikuti setiap lantunan doa yang dipanjatkan sang Kiai. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia dapatkan selama hidupnya. Seakan beban berat yang menghimpit batinnya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Setelah selesai berdoa, Kiai Hamzah menatap Asep dengan sorot mata penuh kasih. "Nah Asep, setiap manusia pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting adalah kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang tulus memohon ampunan. Insya Allah, penyakitmu akan sembuh jika kamu benar-benar ingin berubah." Asep mengangguk pelan. Rasa sakit di perutnya masih terasa, tetapi hatinya kini jauh lebih lapang. Ia menyadari bahwa kesombongan dan arogansi yang selama ini menguasainya telah mengaburkan pandangannya dari nilai-nilai kebaikan. Kini, hanya ada satu keinginan dalam hatinya, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik dan menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan. "Kiai, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Tolong bimbing saya agar bisa menemukan jalan yang benar," ucap Asep dengan suara serak, namun penuh dengan ketulusan. Wati yang berada di sampingnya tersenyum haru melihat tekad suaminya. Ia tahu, Asep benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Kiai Hamzah mengangguk perlahan. "Alhamdulillah, Nak Asep. Saya akan membantu semampu saya. Tapi yang terpenting, kamu harus ikhlas dan sabar dalam menjalani prosesnya. Pengampunan Allah selalu terbuka bagi mereka yang mau bertobat." Setelah berkata demikian, Kiai Hamzah menyuruh Asep untuk mengambil air wudhu sebelum melaksanakan salat tobat bersama. Dengan bantuan Wati, Asep membersihkan diri dan mengambil air wudhu di sumur kecil yang terletak di samping rumah Kiai Hamzah. Tubuhnya yang lemah terasa menggigil saat air dingin menyentuh kulitnya. Namun, ia berusaha tetap tegak, mencoba menguatkan hatinya. Setelah itu, Asep dan Wati mengikuti Kiai Hamzah melaksanakan salat tobat dengan khusyuk. Usai salat, Kiai Hamzah kembali mengangkat tangannya, memanjatkan doa dengan tulus untuk kesembuhan Asep.
Beliau juga mengajarkan beberapa zikir dan amalan yang dapat membantu menenangkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah. Asep mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata yang disampaikan oleh sang kiai dengan penuh kesungguhan. Asep, mulai sekarang, perbaiki niatmu. Jalani pekerjaanmu dengan jujur dan adil. Jangan sampai kekuasaan yang diberikan kepadamu justru menjadi beban yang menjerumuskanmu dalam dosa. Jadikan pekerjaanmu sebagai ladang amal, bukan hanya untuk mencari penghidupan. Nasihat Kiai Hamzah dengan suara lembut tapi tegas. Asep mengangguk dengan mata yang mulai basah. Hatinya tersentuh oleh ketulusan sang kiai. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik dan mengikuti setiap nasihat yang diberikan. Malam itu, Asep kembali ke rumah dengan perasaan lega meski perutnya masih terasa nyeri. Namun, kini ia memiliki harapan baru. Harapan bahwa suatu hari nanti, dirinya akan benar-benar sembuh dan menjadi manusia yang lebih baik. Sejak pertemuannya dengan Kiai Hamzah, hidup Asep perlahan mulai berubah. Setiap hari, ia mencoba mengamalkan nasihat yang diberikan oleh sang kiai. Meskipun rasa sakit di perutnya belum sepenuhnya hilang, Asep merasa ada ketenangan yang mulai merasuki jiwanya. Ia menghabiskan waktunya dengan lebih banyak berdoa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Tidak hanya itu, Asep mulai memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia meminta maaf kepada rekan-rekannya di kantor atas sikap arogannya selama ini. Beberapa dari mereka terkejut melihat perubahan Asep yang mendadak, tapi tidak sedikit pula yang menyambutnya dengan tulus. Bahkan, Pak Rudi yang selama ini dianggapnya sebagai atasan yang membosankan justru menjadi salah satu pendukung terbesar dalam usahanya untuk berubah. Setiap minggu, Asep menyempatkan diri mengunjungi pondok pesantren Kiai Hamzah. Ia berguru bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang kehidupan. Kiai Hamzah mengajarkan kepadanya tentang pentingnya rendah hati, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang aparat penegak hukum. Perlahan, Asep mulai menyadari bahwa menjadi seorang polisi bukanlah tentang menunjukkan kekuasaan, melainkan tentang melindungi dan melayani masyarakat dengan hati yang bersih. Suatu malam, setelah selesai salat malam dan berdoa dengan khusyuk, Asep merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sakit yang selama ini menghantuinya mulai mereda. Perutnya yang tadinya membesar perlahan-lahan mulai menyusut. Tubuhnya terasa lebih ringan dan nyaman. Namun, ia tidak ingin terlalu berharap. Ia hanya terus berdoa agar keajaiban ini benar-benar menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Wati yang sedang menyiapkan sarapan di dapur terkejut melihat suaminya berjalan dengan langkah lebih kuat daripada biasanya. Wajah Asep yang sebelumnya pucat kini tampak lebih segar meskipun masih sedikit lemah. "Mas, kamu kelihatan lebih baik. Apa rasa sakitnya sudah hilang?" tanya Wati dengan mata berbinar. Asep mengangguk sambil tersenyum tipis. "Alhamdulillah, rasa sakitnya mulai berkurang. Mungkin ini adalah buah dari segala doa dan usaha kita. Tapi aku sadar, kesembuhan ini bukan hanya soal menghilangkan rasa sakit. Ini tentang memperbaiki diriku menjadi lebih baik." Asep menatap mata istrinya dengan penuh haru. Ia tahu bahwa Wati telah menemaninya melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya dengan penuh kesabaran. Meski kondisinya semakin membaik, Asep tidak lantas berhenti untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia tetap rajin mengunjungi Kiai Hamzah dan memperdalam ajaran-ajaran yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, ia juga mulai menerapkan semua pelajaran tersebut dalam pekerjaannya. Asep yang dulu terkenal arogan dan suka menindas kini berubah menjadi polisi yang bijaksana dan adil. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan tersebut. Mereka melihat bagaimana Asep kini melaksanakan tugasnya dengan jujur dan rendah hati. Perlahan tapi pasti, reputasinya sebagai polisi yang baik mulai tersebar. Namun, Asep tidak terlalu peduli dengan pujian atau pengakuan dari orang lain. Yang terpenting baginya adalah menjalani hidup dengan benar dan bertanggung jawab, seperti yang telah diajarkan oleh Kiai Hamzah. Waktu terus berlalu, dan Asep kini telah benar-benar berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sikap angkuh dan sombongnya perlahan sirna, tergantikan dengan kerendahan hati dan keikhlasan dalam menjalani setiap tugasnya. Tidak ada lagi ancaman dan penindasan dalam setiap razia yang ia lakukan. Semua dikerjakan dengan prosedur yang adil dan sesuai aturan. Bahkan, masyarakat mulai menghormatinya sebagai polisi yang jujur dan bertanggung jawab. Asep juga semakin rajin mengunjungi pondok pesantren Kiai Hamzah. Beliau kini menjadi guru sekaligus sahabat yang mengarahkannya ke jalan kebaikan. Setiap kali bertemu, Kiai Hamzah selalu mengingatkan Asep bahwa hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan berbuat kebaikan kepada sesama. Asep mendengarkan setiap nasihat dengan tulus, mencoba mengamalkan semua yang diajarkan kepadanya. Kondisi kesehatannya pun telah sepenuhnya pulih. Tubuhnya kembali kuat dan bugar seperti sedia kala. Namun, Asep tak pernah melupakan bagaimana sakit yang dulu dideritanya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ujian tersebut adalah teguran dari Tuhan agar ia kembali ke jalan yang benar. Setiap sujudnya kini diiringi dengan rasa syukur yang mendalam. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Asep merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Puasa tahun ini menjadi begitu istimewa, karena ia kini menjalaninya dengan hati yang bersih dan ikhlas. Ia tidak lagi memandang pekerjaannya sebagai sekadar kewajiban, melainkan sebagai ladang amal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Asep juga mencoba menginspirasi rekan-rekannya di kantor untuk menjadi aparat penegak hukum yang lebih adil dan jujur. Dengan rendah hati, ia menceritakan perjalanan hidupnya dan bagaimana Kiai Hamzah telah membimbingnya kembali ke jalan yang lurus. Beberapa rekan tergerak hatinya dan mulai mengikuti jejak Asep dalam memperbaiki diri.
Suatu sore, Asep kembali mengunjungi Kiai Hamzah untuk bersilaturahmi sekaligus meminta doa agar bisa menjalani ibadah Ramadan dengan baik. Kiai Hamzah menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Nah Asep, teruslah menjadi pribadi yang baik dan jadikan setiap langkahmu sebagai ibadah. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkahmu. Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Asep untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Akhir kata, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik.